Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana tetap semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat. Ya, kita harus tetap semangat untuk pembelajaran di hari ini. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Pratiwi, Hadir, Bu. Yeti, Hadir, Bu. Amanda, Hadir, Bu. Abdul Hariman, Dir, Bu. Afifah, Hadir, Bu. Listinawati, Hadir, Bu. Gaesi. Hadir, Bu. Ya baiklah, sepertinya semuanya sudah hadir. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu akan bertanya untuk materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Adakah yang bisa mengemukakan jawaban untuk materi minggu lalu? Kalau bisa silakan tunjuk tangannya. Ya silakan Listina. Untuk materi minggu kemarin tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia tidak terlepas dari perkembangan iptek dan adanya semboyan 3G. Ya, bagus. Baiklah, Listina, terima kasih atas jawabannya berdasarkan materi kita di minggu yang lalu. Nah, untuk materi minggu ini, coba lihat di PowerPoint yang sudah Ibu share di depan, yaitu mengenai strategi perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Portugis. Jadi lanjutan dari materi yang kemarin ya, anak-anak. Oke. Nah, dari judul ini, tujuan yang Ibu harapkan dari kalian adalah dari model PBL atau Project Based Learning, Ibu mengharapkan peserta didik Ibu mampu satu, menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis dengan benar. Yang ketiga, melengkapi informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dengan benar. Yang keempat, menyajikan informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dengan benar. Nah, coba lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Ibu menge-share foto di PowerPoint ini, gambar, yaitu gambar mengenai kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, ini jalurnya anak-anak. Bisa kelihatan jalurnya? Bisa. Nah, siapa yang bisa menjabarkan jalur pelayaran Portugis dari titik ini sampai ke titik akhir, yaitu dari awal Portugis berlayar sampai ke Indonesia. Nah, siapa yang bisa menjabarkan? Saya, Bu. Rute penjajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon 1486 dan 1467, menyusuri pantai barat Afrika, semenanjung harapan pantai timur Afrika, berlayar ke arah timur menuju ke Cilacut, India pada tahun 1498 Masehi. Di India, Vasco dan Gama mendirikan kantor dagang. Kemudian pada tahun 1911, Alfonso de Albuquerque yang menggantikan Vasco dan Gama berhasil menguasai Selat Maluku. Setelah menguasai Malaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia.
Pada tahun 1512 Masehi berhasil menanamkan pengaruhnya di Maluku. Ya, baik, terima kasih Pak Rich. Jadi benar ya, dari peta jalur kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia itu dimulai dari Lisabon, terus ke pantai barat Afrika dan Semenanjung Harapan, terus ke pantai timur Afrika sampai ke Maluku India, dan berhasil sampai di Selat Malaka, baru terakhir ke Maluku pada tahun berapa? 1512. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya coba lihat Ananda. Di sini ada 3 gambar tokoh. Pernah melihat gambar tokoh ini? Nah, oke. Nah, ibu tanya kembali. Dari 3 gambar ini, untuk gambar pertama yang di bawah, siapa yang tahu itu gambar siapa sih? Terus tokoh pahlawannya siapa sih sebenarnya gitu? Dari mana dia berasal? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Terza. Gambar yang di bawah sebelah kiri itu adalah Fathahillah. Dia adalah tokoh yang dikenal telah mengusir Portugis dari pelabuhan perdagangan Sunda Kelapa. Oke, terima kasih Terza. Untuk yang gambar kedua di atas, di tengah, siapa yang bisa menyebutkan itu gambar siapa sih? Saya, Bu. Gambar kedua yang berada di tengah bernama Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Kerajaan Aceh. Beliau juga merupakan salah satu tokoh perlawanan penjajahan bangsa Portugis. Ya, baik. Terima kasih guys sih untuk jawabannya. Untuk gambar nomor 2 benar ya. Jadi ini adalah Sultan Iskandar Muda. Untuk gambar 2 di tengah atas. Jadi untuk gambar nomor 3 di sisi kanan bawah, siapakah dari kalian yang bisa menyebutkan siapa sih tokoh ini? Ada yang bisa menjawab untuk gambar nomor 3? Ibu kasih waktu dulu ya. Silakan mencari. Untuk gambar nomor 3 itu siapa sih? Bu, Ya, silakan. untuk gambar yang nomor 3 di kanan bawah yaitu Sultan Khairun dari Ternate. Sultan Khairun dari Ternate merupakan salah satu tokoh yang mengikuti melawan penjajahan Portugis. Oke, benar. Jadi gambar nomor 3 merupakan tokoh pahlawan yang bernama Sultan Khairun. Jadi 3 gambar ini berkaitan dengan materi kita, yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Nah, ketiga inilah tokohnya diantaranya. Ada Fathahillah, terus ada siapa lagi? Sultan Iskandar. Ya, Sultan Iskandar Muda dan Sultan Khairun. Sultan Khairun. Baik, selanjutnya coba lihat di situ. Nah, ini adalah sedikit poin yang Ibu jabarkan mengenai kedatangan Portugis ke Indonesia. Coba lihat di situ. Dari poin itu, siapa yang bisa mengemukakan pernyataan bagaimana sih kedatangan Portugis ke Indonesia sampai akhirnya terjadi perlawanan? Karena ketika Portugis datang, itu tidak mungkin langsung perlawanan. Yang pada akhirnya terjadi perlawanan. Bagaimana
kronologinya. Siapa yang bisa mengemukakan kronologi kedatangan Portugis ke Indonesia hingga akhirnya terjadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis? Ada yang bisa? Dikasih waktu. Ya, silakan Ramadhani. Kedatangan Portugis pada awalnya hanya untuk mencari rempah-rempah, dan pada tahun 1511 Portugis berhasil menduduki Malaka, itu pun dalam kepemimpinan Alfonso. Dan karena berhasil menduduki Malaka, akhirnya memicu perlawanan rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Ramadhani. Jadi benar ya. Kedatangan awalnya itu dari beberapa poin yang Ibu jabarkan di PowerPoint. Pertamanya hanya untuk mencari rempah-rempah. Lalu terjadi perlawanan ketika di tahun 1511 Portugis menduduki. Nah, menduduki itu berarti ada keinginan Portugis untuk menguasai. Jadi dari mencari jadinya menjajah. Mencari rempah-rempah jadinya mengambil dengan cara paksa. Nah, karena mengambil dengan cara paksa lewat menduduki suatu wilayah di Indonesia, makanya memicu perlawanan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, perlawanan apa saja? Perlawanannya diantaranya, nah ini ya, ada perlawanan Aceh, perlawanan Maluku, dan perlawanan Demak. Timbul pertanyaan kembali, nak. Setiap perlawanan di setiap daerah pasti mempunyai strateginya masing-masing. Siapa yang bisa menyebutkan penjelasan mengenai strategi perlawanan baik Aceh, Maluku maupun Demak? Ibu minta salah satu dulu, perlawanan Aceh. Siapa yang bisa mengemukakan strategi perlawanan Aceh terhadap bangsa Portugis? Ada yang bisa? Untuk perlawanan Aceh, ada yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan Johnson. perlawanan rakyat Aceh, serangan fisik. Rakyat Aceh menyerang Portugis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan tahun 1636. Serangan di tahun 1629 itu mampu membuat Portugis di Malaka kewalahan. Kesultanan Aceh Darussalam mempersiapkan armada laut yang memiliki kapasitas mengangkut prajurit sampai 800 orang. Armada Kesultanan Aceh merapat di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Saat melakukan serangan ke Malaka, meskipun semua kekuatan telah dilancarkan, namun serangan ini belum mampu mengusir Portugis. Adapun hubungan antar Aceh dengan negara-negara lainnya, yaitu Turki, Persia, dan Gujarat, India. Aceh memperoleh bantuan yaitu kapal prajurit dan makanan dari komunitas Muslim di Jawa. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi persenjataan yang kuat dan yang memadai dan prajurit yang tangguh. Meningkatkan kerjasama dengan Kesultanan Demak di Jawa dan Kesultanan Goa di Makassar. Baik, terima kasih atas pernyataannya Johnson untuk strategi perlawanan Aceh. Kita berikan aplaus dulu.
Lanjut untuk strategi yang kedua yaitu perlawanan Maluku melawan bangsa Portugis. Siapa yang bisa menjelaskannya? Bagaimana strateginya? Ada yang bisa? Untuk perlawanan yang kedua. Oke. Saya Bu. Ya, silakan Rafli. Perlawanan rakyat Maluku, serangan fisik dan menjalin hubungan antar daerah. Sultan Bahabula, putra Sultan Hairun yang memiliki tujuan yaitu menghancurkan Portugis, menyerukan perlawanan seluruh Maluku melawan Portugis. Ia menjalin hubungan dengan Tidore, Jailolo, Sula, dan Ambon untuk bersama-sama menggempur Portugis. Perang berkobar selama 5 tahun, sementara Portugis sedang dalam kesulitan mengingat Malaka secara terus-menerus mendapat ancaman dari Aceh. Sedikit demi sedikit, pasukan Sultan Bahabula berhasil menguasai wilayah Portugis dan tersisa benteng Sao Paulo. Setelah ultimatum pada Juli 1575, Portugis terpaksa meninggalkan Maluku, baik koloni maupun perdagangannya. Koloni Portugis tersisa di Malaka dan Timor, sementara hegemoni dagang di Maluku kemudian digantikan oleh VOC. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Rafli untuk perlawanan Maluku. Ya, semuanya kita beri aplaus kepada Rafli. Baiklah, untuk yang ketiga, strategi perlawanan Demak. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana strategi perlawanan Demak melawan bangsa Portugis? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Ibu. Oke, silakan Amanda. Perlawanan rakyat Demak, serangan fisik dan menjalin hubungan antar daerah. Pada tahun 1500, Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Makala dengan bantuan Kerajaan Aceh. Penyerangan dipimpin oleh Adipati Unus yang terkenal dengan sebutan Pangeran Seberang Lor. Pada masa pemerintah Adipati Unus, Demak melakukan blokade pengiriman beras ke Malaka sehingga Portugis kekurangan makanan. Upaya Demak untuk mengusir Portugis diwujudkan dengan ditaklukkannya kerajaan Pajajaran oleh Fatihillah pada tahun 1527. Ketika orang-orang Portugis mendatangi Sunda, Kelapa, sekarang Jakarta, terjadilah perang antara kerajaan Demak yang dipimpin Fatihillah dan tentara Portugis. Portugis pun berhasil dipukuk mundur. Kemudian pelabuhan Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kejayaan yang sempurna oleh Fatihillah. Oke, terima kasih jawabannya Amanda. Kita berikan aplaus dulu untuk Amanda. Oke, baik. Untuk berikutnya bisa kalian lihat. Di sini Ibu akan memberikan diskusi kelompok. Nah, Ibu akan membagikan kelompok sebanyak 4 kelompok. Kelompok 1, Gaisi, Adel, Terza, dan Farid. Kelompok 2, Yeti, Aziba, Juliana, Listina, Johnson. Kelompok 3, Fuji, Rafli, Ramadhani, dan Afifah. Dan kelompok 4, Amanda, Desi, Abdul, dan Tiwi. Nah,
Silakan Ananda duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 2, begitu seterusnya sampai kelompok 4. Baiklah anak-anak, untuk diskusi kelompok kali ini Ibu akan membagikan per kelompok lembar kerja berupa KKPD. Jadi silakan isi per kelompok ya. Silakan berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu berikan waktu diskusi kelompok. Blokade dan menyatukan kekuatan sehingga hal ini dapat membuat bangsa Portugis menyerah. Seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1970, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Portugis Alhamdulillah bisa, Bu. Gimana bisa menjawabnya? Kelompok Wakil dan kawan-kawan. Kelompok Farid, Wakil dan kawan-kawan. Ada pendapat? Bisa menjawabnya? Kelompok bisa terakhir ya? Gimana Bu? Bisa? Yang lain? Bekerja sama kan? Baiklah, waktu diskusi kelompok sudah habis. Ibu minta perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ibu persilakan dari kelompok 1.
Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Medari dari kelompok 1. Nama kelompok Gisi Rumania, Persia, Farid. Nomor 1. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma. Percobaan awal bangsa Portugis mendirikan koalisi dan perjanjian damai pada tahun 1512 dengan kerajaan Sunda di Parayangan gagal akibat sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah pemerintahan Islam di Jawa seperti Demak dan Banten. Analisis strategis perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Jawaban: sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20. Sebelum abad ke-20, masyarakat Indonesia masih menggunakan sifat kedaerahan dalam menyerang bangsa Portugis, sehingga perlawanan tidak terorganisir perlawanan sebelum abad ke-20 juga. Memiliki pemimpin yang karismatik dan disegani masyarakat. Dan setelah abad ke-20, Indonesia mulai menggunakan strategi modern perjuangan juga tidak lagi bergantung pada senjata. Beberapa organisasi yang muncul itu adalah Budi Utomo 1908, SDI 1911, Indisese Pagi 1912. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas hasil presentasinya dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, dipersilakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu buatlah kesimpulan mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. Jawabannya yaitu strategi bangsa Indonesia sendiri, yaitu melakukan berbagai perlawanan seperti perlawanan rakyat di Demak dengan Portugis dan perlawanan Aceh dengan Portugis, yang dimana untuk menyerang bangsa Portugis sendiri dengan melakukan blokade dan menyatakan kekuatan sehingga hal ini dapat membuat bangsa Portugis menyerah. Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa adalah dengan menggunakan fisik secara serangan. Sekian. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih atas hasil presentasinya. Sekarang kelompok 3 dipersilakan untuk hasil presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang namanya Puji Dewi, Rafli Altito, Ramadhani, dan Afifah. Yang nomor 3, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis, hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Durstede. Selanjutnya, peperangan dipimpin oleh Sultan Babula selama 5 tahun, dari tahun 1570 sampai 1575, membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Sultan Khairul Jamil atau Sultan Harun adalah Sultan Ternate ke-23, bertahta selama 1534 sampai 1570. Ia lahir pada tahun 1522 di Ternate. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, baik, untuk kelompok terakhir, silakan menyampaikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu nomor 4, buatlah sebuah catatan singkat dan jelas tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis, khususnya di daerah Tidore.
Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Latar belakang terjadinya perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda akan membeli cekik ke Tidore. Hal ini tentu mengundang reaksi Tidore. Rakyat Tidore akhirnya melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena hasil diskusi sudah dipresentasikan dari setiap kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, maka adakah dari Ananda sekalian yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu. Bahwa adanya perlawanan dari bangsa Indonesia kepada bangsa Eropa, terutama bangsa Portugis, dikarenakan bangsa Portugis ingin menguasai wilayah Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dengan cara memonopoli perdagangan Indonesia. Oke, terima kasih Afifah atas kesimpulan dari materi hari ini. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materinya? Saya Bu, Ya, silakan. strategi perlawanan yang dilakukan beberapa wilayah di Indonesia diantaranya menggunakan serangan fisik dan melakukan hubungan antar daerah maupun hubungan luar negeri untuk membantu mengusir penjajahan bangsa Portugis. Baiklah, terima kasih Desi atas kesimpulannya. Jadi ada 2 kesimpulan dari teman kalian mengenai materi hari ini. Masih ingat anak-anak materi hari ini mengenai apa? Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Nah, ada 2. Yang pertama, berhubungan dengan rempah-rempah kedatangan Portugisnya, ya kan? Dari rempah-rempah ujung-ujungnya menguasai dan menjajah rakyat Indonesia, khususnya wilayahnya. Terus dengan menjajah tersebut, akhirnya timbul lagi kesimpulan kedua, yaitu adanya perlawanan dari rakyat Indonesia, di mana di setiap perlawanan mempunyai strategi. Strategi apa saja yang dipakai, Nak? Yang pertama pastinya kedaerahan, serangan fisik. Yang kedua, mereka bekerja sama dengan negara lain ataupun antar daerah untuk mengusir Portugis dari Malaka. Nah, karena materi ini sudah berakhir, dengan ditariknya kesimpulan dari teman kalian hari ini, maka berakhirlah pertemuan untuk kali ini. Tetap semangat. Dan yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Nah, Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.